Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan yakni Fiddas Wasail Ta'lim Al-Lughah fil Mawdu' metode pembelajaran unsur bahasa yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lutfi Abiudiafari, dengan NIM 1914020078. Dosen pembimbing Ustazah Meliza Budiarti, MA. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ialah tentang metode pembelajaran bunyi atau Ta'lim al-Aswat. Kemudian teknik pengajaran kosakata mufrodat. Metode pembelajaran bunyi Ta'lim al-Aswat. Mempelajari bunyi suara memiliki pengaruh besar terhadap pembelajaran bahasa asing manapun. Bunyi suara merupakan bentuk utama bahasa, walaupun bukan satu-satunya. Belajar bunyi suara juga mempermudah bagaimana cara menggunakan kosakata yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, terutama Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan lain-lainnya. Kemudian manfaat mempelajari bunyi suara. Yang pertama ialah membantu melafalkan kata dengan benar, terutama ketika membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran dianggap sebagai kesalahan besar. Memantapkan penguasaan berbagai cabang pengetahuan, terutama kebudayaan Islam. Kemudian mengenalkan pola-pola kalimat yang estetis ketika mempelajari ilmu balaghah. Kemudian mengenalkan letak persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa Arab melalui ilmu lughah al-taqabbuli. Kemudian metode-metode mempelajari bunyi. Adapun metode yang pertama ialah metode sintesis atau tarkibiyah. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf-huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Contoh huruf sin, ain, lam. Kemudian kita rangkai menjadi kata sa'ala. Contoh yang kedua, lam, ain, ba. Kita rangkai menjadi kata la'aba. Yang kedua, metode analisis. Metode ini dalam pembelajaran bunyi huruf Arab dimulai dengan kata, kemudian dilanjutkan menjadi bunyi huruf-huruf, atau dimulai dari kata, kemudian dilanjutkan menjadi kata-kata, dan kata-kata itu dipisah-pisah lagi menjadi huruf-huruf. Contohnya ialah jalasa. Kemudian kita lanjutkan menjadi bunyi huruf-huruf, yaitu menjadi jim, lam, dan sa. Adapun metode yang ketiga ialah metode analisis sintesis. Metode ini merupakan penggabungan metode sintesis dan analisis seperti dalam bentuk berikut. Dimulai dari yang utuh, faroha, lalu dianalisis menjadi bagian-bagian, kemudian kembali menjadi utuh satu kesatuan lagi. Yang kedua dimulai dari bagian-bagian, kemudian digabungkan berangkai menjadi satu kesatuan, kemudian kembali ke bagian-bagian lain. Kemudian teknik pengajaran kosakata atau mufrodat. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Makna sebuah kata dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu makna denotatif atau makna asli, dan makna konotatif, makna idhahi. Makna denotatif adalah makna yang terdapat dalam kamus. Ada dua macam makna denotatif, yaitu makna hakiki dan makna kiasan. Kita ambil contoh kata al-ummu. Makna hakikinya ibu yang melahirkan. Sedangkan kata al-um dalam ummul kitab mengandung makna kiasan. Makna denotatif juga bisa didekatkan dengan makna asal dan makna istilah. Misalkan contoh kata al-hatif, makna asalnya adalah orang yang berbisik, sedangkan makna istilahnya adalah telepon. Adapun makna konotatif adalah makna tambahan yang terkandung di dalamnya nuansa atau kesan khusus sebagai akibat dari pengalaman para pemakai bahasa. Sebagai contoh, kata al-um, konotatifnya adalah kasih sayang dan perlindungan. Kemudian pembedaan kosakata. Dari segi fungsi, kosakata dibedakan menjadi dua, yaitu mufrodat mu'jamiyah dan mufrodat wazifiyah. Yang pertama adalah kosakata yang mempunyai makna dalam kamus, seperti baitun yang artinya rumah, qalamun yang artinya pena, sayyarutun yang artinya mobil. Sedangkan yang kedua, mufrodat wazifiyah, adalah kosakata yang mengemban suatu fungsi. Misalnya huruf al-jar, al-asma, al-mausul, huruf domir, dan sejenisnya. Perlu diingat bahwa di antara mufrodat mu'jamiyah terdapat beberapa kata yang memiliki kemiripan makna, seperti kata ro'a, nazoro, lahada, syahada, yang kurang lebih dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah melihat, memandang, memerhatikan, dan menyaksikan. Kemudian beberapa kata yang mempunyai makna denotatif yang sama, tapi mengandung makna konotatif yang berbeda, atau berbeda dalam konteks pemakaiannya. Seperti kata mata, dan tufiya, atau dalam bahasa Indonesia artinya mati, meninggal, tewas, atau wafat. Kemudian yang ketiga, kata yang memiliki beberapa makna yang berbeda, seperti kata fasol yang bisa bermakna kelas dan juga bisa bermakna musim. Hal-hal tersebut perlu dipahami oleh para pengajar bahasa. Kemudian teknik pengajaran mufrodat. Adapun teknik yang pertama ialah mendengarkan kata. Ini adalah tahap yang awal. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan kata yang diucapkan guru, baik berdiri sendiri maupun di dalam kalimat. Apapun unsur bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh siswa. Maka dalam 2 atau 3 kali pengulangan, siswa telah mampu mendengarkan secara benar. Yang kedua, mengucapkan kata. Tahap berikutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang telah didengarnya. Mengucapkan kata baru membantu siswa mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Kemudian membaca kata. Setelah siswa mendengar, mengucapkan, dan memahami makna kata-kata baru, guru menulisnya di papan tulis. Setelah siswa diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. Di sini untuk kesekian kalinya guru perlu mengecek keakuratan bacaan siswa agar tidak terjadi kesalahan pengucapan. Kemudian yang keempat, membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pengajaran kosakata adalah dengan menggunakan kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, secara lisan maupun tertulis. Kan contoh kalimat
kemudian meminta siswa membuat kalimat serupa. Latihan ini sangat membantu memantapkan pengertian siswa terhadap makna kata. Selanjutnya, langkah-langkah pengajaran kosakata. Apabila seorang guru ingin mengajarkan kata-kata baru kepada para pembelajar, hendaklah ia mengikuti beberapa langkah. Adapun langkah-langkahnya ialah: yang pertama, guru mengucapkan kata-kata dan para pembelajar mendengarkannya. Lebih baik lagi seandainya dia mengulanginya 2 atau 3 kali. Yang kedua, guru menulis kata-kata pada papan tulis dengan tulisan yang jelas dan sempurna. Kemudian guru menjelaskan makna kata dengan cara yang dia anggap cocok. Kemudian guru menggunakan kata pada sebuah kalimat atau lebih untuk memberikan kejelasan fungsi kata tersebut pada struktur kalimat. Yang selanjutnya, para pembelajar mengulangi salah satu kalimat yang mengandung kata tertentu secara bersamaan, kemudian per kelompok, dan kemudian secara perorangan. Yang keenam, guru mengerahkan perhatian para pembelajar untuk mencoba cara menulis kata apabila mengandung kesulitan dalam penulisannya. Yang ketujuh, guru menulis makna kata pada papan tulis, sebagaimana dia menulis kalimat yang jelas penggunaan suatu kata. Yang kedelapan, para pembelajar membaca kosakata baru yang tertulis di papan tulis yang ada di depannya. Kemudian para pembelajar menulis kata-kata itu dan maknanya, serta kalimat-kalimat yang menjelaskan peran kata-kata. Baiklah, mungkin dari presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau di dalam penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawalidayah. Akhiran ijtihad wala takun ghafilan fanadamatul hukma liman yatakabbal. Wassalamualaikum